Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Selasa. Hari ini Pak Khairul memulai home visit kembali, tetapi hanya dengan waktu 1 jam. Anak-anak, hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Anak-anak, hari ini kita akan membahas 2 pembelajaran, yaitu di subtematika pembelajaran 1 dan kedua. Sekarang siapkan alat tulisnya, kemudian pensil, kemudian buku elektronik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, mari kita mulai untuk pembelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Mari kita baca percakapan Lani dan ibunya berikut. Tetangga baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita, kata Lani. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang, jawab ibu. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ya, sambung Lani. Lalu ibu menjawab, betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan pada ibu. Kenalkan juga pada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasannya. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, itu kalimat saran apa bukan adik-adik? Bukan ya, karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Ya, itu hanya memberitahukan, berita ya. Kemudian kalimat yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Itu kalimat saran apa bukan? Ya, betul ya, benar. Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Lalu yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Itu kalimat saran apa bukan? Bukan, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban individu. Lalu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Itu kalimat saran bukan? Ya, benar ya. Karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Lalu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu kalimat saran juga ya. Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Selanjutnya, adik-adik diminta memberikan saran pada pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu? Karena Lani belum mengenalnya, sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Ya,
adik-adik bisa memberikan saran yang lain. Tidak harus sesuai dengan apa yang kakak sampaikan ini ya. Yang berikutnya, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya tetangga Lani mendatangi rumah tetangga yang lain dan memperkenalkan diri. Lalu, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Ya, sarannya sebaiknya Lani mencari tahu cara berkenalan. Boleh bertanya kepada ibu. Kemudian, perkenalkan diri dengan mengucap salam dan menyebut nama. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Yang seharusnya Lani lakukan ya, sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Ya, ini coba adik-adik menjawab sendiri ya. Menjawab secara mandiri karena di sini adik-adik ditanya tentang perasaan adik-adik, apakah senang memiliki tetangga baru? Kemudian menurut adik-adik apa yang sebaiknya adik-adik lakukan ketika memiliki tetangga baru? Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Ya, jawabnya banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples itu hasilnya adalah seluruh jumlah kue bawang ya. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? 10. Berarti kita menghitungnya karena di situ ada 800 kue bawang, mau dimasukkan ke dalam 10 toples yang masing-masing toples isinya sama banyak. Berarti kita menghitungnya 800 dibagi 10. Gampang ya, 8 dibagi 1 hasilnya 8. Nolnya coret-coret. Ya, berarti hasilnya 0 yang ini tinggal dituliskan ya. Hasilnya adalah 80. Ya, maka masing-masing toples berisi 80 kue bawang. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Berikutnya tuliskan kemungkinan lainnya. Jadi kemungkinan yang lain, ada berapa toples, isinya berapa. Dengan jumlah kue bawang semuanya adalah 800 ya. Nah, di sini kita menentukan banyaknya toples. Banyaknya toples kita tentukan dengan bilangan yang habis untuk membagi 800 ya. Kita mulai dari angka yang paling kecil ya, selain 1. Di sini 2 bisa ya untuk membagi 800 ya. 800 dibagi 2, kita hitung 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nolnya ada 2, kita tinggal menuliskan 0, maka setiap toples ini berisi 400 kue bawang. Lalu yang kedua, bilangan yang habis untuk membagi 8 selanjutnya adalah 4. 800 dibagi 4, kita hitung saja 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Nolnya ada 2, kita tuliskan 0 ya. Berikutnya 5. 800 dibagi 5, kita hitung ya. 8 dibagi 5 hasilnya 1. 1 kali 5 hasilnya 5. 8 kurangi 5 hasilnya 3. 3 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan nolnya. 30 dibagi 5 hasilnya 6.
6 kali 5 30. Ya, ini ada 0 yang belum kita hitung, berarti kita tuliskan saja ya. Jadi hasilnya adalah 160. Kemudian ada 8. Ya. Mudah, 800 dibagi 8, tinggal 8 dibagi 8, hasilnya 1. Nolnya kita tuliskan 0. Yang berikutnya 10. 800 dibagi 10. Kita hitung 8 dibagi 1, hasilnya 8. Di sini ada 1 0, di sini ada 1 0. Berarti kita coret nolnya, cret. Nah, masih ada 1 0 yang belum ditulis, berarti kita tuliskan saja. Maka banyaknya kue bawang dalam setiap toples ada 80. Dapatkah kamu mencoba kemungkinan lain? Tentukan banyak kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Nah, untuk yang ini silahkan adik-adik coba secara mandiri. Buat kemungkinan berapa kue bawang, kemudian buat kemungkinan berapa banyaknya toples dan berapa banyak kue bawang dalam setiap toples. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar berikut. Warnai dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru dengan menggunakan pensil warna. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani. Gambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, dan atas serta bawah pada kertas gambarmu. Lalu, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran, bisa uang logam atau yang lainnya. Lalu, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Kemudian, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian, buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar berikut. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silahkan kunjungi rumah tetangga dengan membawa makanan buatan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, pembelajaran pertama telah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua. Masih semangat kan? Nah, alhamdulillah kalau masih semangat. Kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Mari kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya.
Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Silahkan adik-adik amati teks tetangga, kemudian baca kembali kalimat yang menunjukkan saran. Kira-kira dari teks tersebut kalimat yang menunjukkan saran yang mana? Kalimat yang menunjukkan saran yaitu Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Lalu, ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Tuh ya. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Ya, yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani yaitu sebaiknya tetangga baru Lani tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Ayo berlatih. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Berikut ini makanan yang disuguhkan oleh tetangga baru Lani. Ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Menurutmu, makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau menurut kakak ini ya, makanan yang sebaiknya dipilih oleh Lani adalah roti tawar atau manggis. Alasannya karena roti tawar mengandung karbohidrat yang bisa menambah tenaga, sedangkan manggis mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik bagi kesehatan. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Amati gambar makanan berikut. Nah, perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut, makanan manakah yang sehat untukmu? Bisa kita temukan makanan yang sehat untuk kita ada pisang, jambu, roti tawar, dan juga pepaya. Pisang mengandung vitamin C serta kalori. Makan buah pisang secara rutin dapat membantu menyehatkan tulang. Jambu juga mengandung vitamin C yang diperlukan tubuh. Bahkan, kandungan vitamin C dalam jambu biji 2 kali lipat lebih banyak dari buah jeruk. Rutin makan jambu bisa membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit. Kemudian roti tawar mengandung karbohidrat yang bisa menambah energi pada saat beraktivitas. Serat pada roti tawar juga bisa membuat sistem pencernaan menjadi lebih sehat. Kemudian, untuk pepaya juga kaya akan kalori serta vitamin.
yang dibutuhkan untuk menjaga sistem pencernaan, memperbaiki kulit, serta meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit. Beri tubuhmu hanya makanan bergizi. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Simaklah kalimat-kalimat pada tabel berikut. Tuliskan W jika itu kewajiban dan H jika itu hak. Ya, mari kita bahas kalimat-kalimat yang ada di dalam tabel. Ingat ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang boleh kita lakukan atau yang harus kita dapatkan ya. Kalimat yang pertama, mendapat bantuan. Mendapat bantuan itu tidak harus kita laksanakan ya. Berarti itu termasuk hak. Lalu yang kedua, mengikuti aturan main. Nah, ini harus kita lakukan. Sehingga mengikuti aturan main termasuk kewajiban. Lalu yang ketiga, antri menunggu giliran. Antri menunggu giliran ini termasuk kewajiban ya. Ini harus kita laksanakan. Lalu, mendapat kesempatan bermain. Mendapat kesempatan bermain ini harus kita peroleh. Berarti ini termasuk hak. Yang selanjutnya, merapikan alat bermain. Ini harus kita laksanakan. Setelah bermain selesai, kita rapikan kembali alat-alat bermain. Berarti yang ini termasuk kewajiban. Lalu, berbicara perlahan. Ya, ini juga harus kita lakukan agar perkataan kita dimengerti oleh orang lain. Berarti ini termasuk kewajiban. Lalu, berbagi. Berbagi, kamu punya sesuatu berbagi, tidak dinikmati sendiri ya. Ini harus kita laksanakan, berarti berbagi termasuk kewajiban. Yang berikutnya, diperlakukan adil. Ya, kita harus mendapatkan hal itu, kita harus diperlakukan adil, berarti ini termasuk hak. Kemudian, menerima kekalahan. Iya, dalam permainan tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita juga harus siap menang dan siap kalah. Siap menerima kekalahan. Siap menang berarti apabila kita menang kita tidak sombong. Apabila kita kalah, ya siap kalah berarti apabila kita kalah kita tidak berkecil hati, tidak minder ya. Berarti ini termasuk kewajiban. Lalu menghargai teman bermain. Menghargai teman bermain harus kita laksanakan. Berarti ini juga termasuk kewajiban. Ayo bercerita. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Apakah permainannya menyenangkan? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Ini bisa kamu laksanakan apabila kamu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika belum, adik-adik bisa memvideo cerita adik-adik. Lalu, adik-adik share di media sosial atau kirimkan ke bapak ibu guru. Untuk kegiatan bersama orang tua, silahkan bertanya kepada orang. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, pembelajaran pertama telah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua. Masih semangat kan? Nah, alhamdulillah kalau masih semangat, kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Nggak perlu lama-lama lagi ya, mari kita mulai sekarang.